Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas tentang materi tematik kelompok B. Ini subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sekarang kita belajar online. Ingat, harus tanamkan semangat pada diri kalian sendiri dengan kata Bismillah. Belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes, yes, yes. Pembelajaran pertama tentang lebah madu. Lebah adalah salah satu jenis hewan yang hidup berkoloni atau berkelompok. Lebah selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, seperti mengumpulkan makanan dan membangun sarangnya. Tahukah kamu bahwa suatu koloni lebah umumnya terdiri dari 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Ratu lebah bertugas memimpin dan menjaga keharmonisan lebah dalam satu koloni. Ratu lebah sanggup bertelur 1.500 sampai 2.000 butir per hari. Lebah jantan bertugas membersihkan sarang, menjaga sarang, dan tugas utamanya mengawini ratu lebah. Dan yang terakhir, lebah pekerja. Tugas utamanya mengumpulkan madu dan polen atau sari bunga. Ciri khusus hewan, yaitu hewan kelelawar. Yang pertama, sayap yang lentur dan tipis serta cakar kaki yang kuat. Yang kedua, kelelawar bersarang di langit-langit goa dan pohon yang tinggi. Dan yang ketiga, kelelawar memiliki sistem ekolokasi, yaitu pendengaran dengan jarak jauh. Ciri khusus hewan yang kedua adalah hewan cicak. Cicak dapat merapat di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Cicak memiliki lidah yang lengket dan cicak dapat melakukan autotomi untuk melindungi diri. Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuh ketika merasa terancam. Ciri khusus hewan yang ketiga yaitu penguin. Penguin termasuk kelompok burung. Penguin dapat hidup di daerah yang dingin karena memiliki bulu yang sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Selanjutnya, ciri khusus hewan pada bebek. Bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapis minyak. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput putih, dan bebek juga dapat menutup telinganya ketika menyelam ke dalam air, sehingga tidak kemasukan air. Dan bebek memiliki paruh berbentuk tudu. Ciri khusus hewan pada unta. Unta memiliki punuk, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Unta juga memiliki yang panjang dengan lebar dan tebal. 10 November 1945 di Surabaya, di mana di aroma peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato dan
mobil Brigjen Malabi hancur ketika terjadi pertempuran di Surabaya. Nah, kalian baca buku ya di halaman 5 sampai 58. Jangan lupa di garis bawahi yang penting. Ayo belajar, di mana kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, seperti memiliki unsur-unsur kalimat, memiliki subjek dan predikat, memerhatikan ejaan yang disempurnakan, menggunakan pilihan kata yang tepat, dan memiliki kehematan kata. Contoh kalimat dapat dilihat di halaman 59. Pembelajaran kedua, Perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Saat usia 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ayo belajar. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih penari. Gerakan tarian dalam tarian kelompok harus kompak dan serempak agar dapat membentuk formasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang. Dapat dilihat di halaman 65-67. Pembelajaran ketiga, yaitu pertempuran Ambarawa. Diorama pertempuran di Ambarawa. Carilah informasi yang penting pada bacaan teks halaman 68. Jika sudah, jangan lupa digarisbawahi. Ciri khas pada semut. Semut membangun jembatan dengan mengaitkan kakinya. Metamorfosis sempurna. Mana semut mampu mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya, mempunyai antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Jika berpapasan atau bertemu dengan sesama akan bersentuhan. Ayo belajar kamuflase, yaitu perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contohnya adalah getah hingga bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Serangga daun, kulit kayu, kupu-kupu daun, dan belalang bunga. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsa, seperti burung, beruang kutub warna bulu putih. Sedangkan mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Contohnya kelinci sepatu salju dapat mengubah warna tubuhnya. Bunglon ketika di dahan pohon bambu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan. Gurita berwarna abu-abu muda dan putih. Kalian bisa baca materi di halaman 75. Pelajaran 4, Perundingan Indonesia Belanda dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Perundingan Linggarjati. Yang kedua, Perundingan Renville. Yang ketiga, Perundingan Romroyen. Yang keempat, Konvensi Meja Bundar. Pembelajaran 5 dapat kamu lihat pada halaman 84-85 tentang agresi militer 1 Belanda dan agresi militer 2. Pada pembelajaran 6 tentang peristiwa BLA Bandung Lautan Api dapat kalian baca dan dapat kalian pahami pada halaman 87.
Selanjutnya, kita bahas tentang subtema 2. Bersatu kita teguh. Pembelajaran pertama, naskah teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di ruang makan Rumah Laksamana Tadashi Maeda dan diketik oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi ada yang berbentuk teks proklamasi Clyde dan ada yang berbentuk teks proklamasi autentik. Untuk teks proklamasi Clyde hasil tulisan tangan Soekarno. Sedangkan naskah teks proklamasi Clyde bukanlah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Naskah teks proklamasi Clyde mengalami perubahan dan hasilnya dibuat naskah teks proklamasi autentik atau asli. Naskah ini diketik oleh Sayuti Malik. Bahasa merupakan alat komunikasi agar kita dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan resmi, seperti kegiatan kenegaraan dan ketika proses belajar mengajar, harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Contohnya, sentos. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya, kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, ragam percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan. Yang kelima, tidak rancu. Yang keenam, kata jamak. Yang ketujuh, sesuai dengan puebi. Manfaat pohon bintaro dan cacing tanah. Pohon bintaro dijadikan sebagai pohon pelindung dan berdasarkan penelitian buah bintaro bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki kadar minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biji jarak. Cacing tanah merupakan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Bagi lingkungan, cacing tanah membantu menyuburkan tanah dan meningkatkan kandungan udara dalam tanah. Sedangkan, cacing juga dapat menyembuhkan penyakit tipus, diare, melancarkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan luka. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan, bahan bangunan dan perabot rumah tangga, bahan pakaian, penghasil oksigen dan penyaring udara, bahan baku obat, penghias lingkungan, bahan baku industri, sebagai media seni, sebagai pewangi, dan sebagai pewarna. Sedangkan manfaat hewan sebagai bahan pangan, bahan pakaian, alat transportasi, bahan perhiasan dan kerajinan, penghasil pupuk, serta bahan obat. Kita dapat menikmati manfaat berbagai jenis makhluk hidup di sekitar karena negara kita telah merdeka. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada para pejuang yang telah berjuang melawan penjajah. Beberapa cara menghargai para jasa pejuang yang telah berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia antara lain: mendoakan mereka, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya, membuat prestasi demi kejayaan negeri. Pembelajaran kedua.
Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, sehingga memiliki semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bermakna, jika kita berada dalam satu ikatan yang utuh dan terus menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan selalu menjadi bangsa yang kuat. Dalam nilai persatuan dan kesatuan dicerminkan dari tarian, salah satunya tari Malulo. Pembelajaran ketiga, Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati sekitar tahun 1936 sampai 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan setiap HUT RI. Pada tahun 1969, bendera pusaka disimpan di Istana Merdeka. Yang dikibarkan saat HUT RI hanya bendera duplikat. Bendera Indonesia memiliki filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan rasa manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Pembelajaran keempat, sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan segala upaya. Salah satu di antaranya dengan mengenal dan melestarikan keragaman permainan tradisional Indonesia. Salah satunya permainan rangku alu. Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rangku alu biasa dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan Juni. Untuk selebihnya, kalian bisa baca di halaman 118 dan 119. Tahap-tahap sejarah terbentuknya Persatuan Bangsa Indonesia. Pembelajaran kelima, tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Beberapa penyebab terjadinya invasi. Pertama, kas negara kosong. Yang kedua, banyak beredarnya mata uang Jepang. Yang ketiga, blokade oleh pemerintah Belanda. Pembelajaran ke-6. Layaknya peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin tanpa persatuan bangsa kita juga tidak pernah ada. Berawal dari persatuan dalam perasaan senasib penanggungan di bawah penjajahan, lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi semangat pejuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasa persatuan ini bahkan tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi lingkungan, dari bangsa dan negara, dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan dari lingkungan keluarga.